Apakah Nabi Khidir masih mengajar secara personal sampai sekarang? Kalau iya, siapa muridnya? Syukron katsiron Buya. Imam-imam ini menegaskan bahwa Nabi Khidir itu masih wujud sampai sekarang karena keberkahan meminum ma'ul hayah. Lalu apa yang tugas beliau? Mengajari para wali secara personal. Jadi nggak pengajian-pengajian kayak kita gini, nggak ada begitu ya. Tugasnya person, jadi satu orang yang akan menjadi wali-wali besar. Wali-wali yang disebut rijalullah, ahlullah, keluarga-keluarganya, kekasih-kekasihnya Allah. Apa yang diajarkan? Sebagaimana dulu mengajarkan Nabi Musa tentang ma'rifatul af'al, ma'rifatul al-asma, mengajarkan pengenalan tentang Allah. Maka sama Nabi Khidir nanti akan mengajarkan itu. Nabi Khidir masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena orang-orang sufi, mereka sering berdalil dengan Nabi Khidir. Seperti saya katakan di awal pengajian. Mereka mengatakan kami bertemu dengan Khidir, kami mendapatkan sanad dari Khidir, kami diajarin zikir oleh Nabi Khidir, kami diajarkan ibadah tertentu dari Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang ini, berjalan di atas muka bumi, yang diberi karunia dari Allah bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Hal ini telah dibantah oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya, Ibnul Jauzi berkata, "Wa dalil ala anna al-Khidir laisa bibaqin fi dunya arba'atu asya'." Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Khidir sudah tidak ada di atas muka bumi ini 4 perkara. Kata dia yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah Nabi, yang ketiga ijma'ul muhaqqiqin, ijma' para ulama ahli tahqiq, dan yang keempat al-ma'qul, yaitu akal sehat. Jadi 4 perkara ini menunjukkan bahwasanya Khidir sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Adapun dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kami tidak pernah menjadikan seorang pun sebelum kau yang hidup abadi. Apakah kalau kau mati mereka akan hidup?" Ya, artinya kau meninggal mereka pun akan meninggal, dan tidak pernah ada orang yang hidup lama sebelum engkau. Semuanya meninggal dunia, ya. Kalau ternyata Khidir masih hidup sampai sekarang, sejak zaman Nabi Musa berapa ribu tahun dia hidup sampai sekarang. Yang paling banter Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Nuh alaihi salam. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Allah mengatakan Nabi Nuh alaihi salam tinggal di kaumnya 950 tahun. Ini keajaiban. Orang yang paling lama hidupnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Kalau seandainya Nabi Khidir hidupnya sampai ribuan tahun, akan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an karena lebih ajaib daripada Nabi Nuh alaihi salam. Dan Allah menyebutkan tidak ada yang kekal abadi sebelum engkau wahai umat. Kau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati, dan sebagaimana orang-orang sebelummu juga telah meninggal dunia. Ini dari Al-Qur'an menunjukkan Khidir sudah meninggal dunia. Adapun dalil dari sunnah, ya, dalil dari sunnah, ya, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya tentang apakah Khidir masih hidup, maka dia mengatakan, "Wa kaifa yakunu dzalik?" Bagaimana Khidir masih hidup? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi, fa inna ala ra'si mi'ati sanah minha la yabqa mimman ala dhahril ardi mimman huwa 'alaiha ahad." Kata Nabi SAW, bagaimana suatu saat Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat di suatu malam. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian malam ini? Sungguhnya setelah 100 tahun dari malam ini, tidak seorang pun yang ada di atas muka bumi yang akan hidup. Setelah 100 tahun dari sekarang. Artinya apa? Kalau seandainya Khidir hidup di zaman Nabi SAW, seandainya dia hidup di zaman Nabi SAW, maka 100 tahun setelah malam tersebut tidak akan hidup. Sekarang sudah 1400 tahun. Ya. Ini dalil yang sangat kuat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis-hadis tersebut, ya. Kata Nabi SAW, "La yabqa ala dhahril ardi mimman huwal yaum 'alaiha ahad." Tidak seorang pun yang masih ada di atas muka bumi yang sekarang hidup 100 tahun masih hidup, tidak akan. Namun apa kata orang-orang sufi? Mereka mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi setelah 100 tahun akan hidup. Khidir tidak di atas muka bumi. Ya, dia lagi di mana? Di awan lagi. Mereka takwil hadis ini. Mereka bilang itu dalil tidak bertentangan karena Rasulullah mengatakan yang ada di atas muka bumi. Khidir tidak di atas muka bumi. Terus di mana? Pokoknya tidak di atas muka bumi. Berarti masih hidup. Kita bantah dalam hadis yang lebih umum kata Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, "Ma min nafsin manfusatin ya'ti 'alaiha mi'atu sanah wa hiya yauma idzin hayyah." Tidak ada satu jiwa pun, ya. Nah, sekarang mau di langit, mau di bumi, dimanapun, ya, mau di awan, ya.
Selama dia berjiwa, dia tidak akan hidup setelah 100 tahun dari sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa Nabi Khadir telah meninggal dunia. Adapun secara akal, terlalu banyak dalil menunjukkan Khadir telah meninggal dunia. Di antaranya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Musa hidup di zamanku, maka dia pasti akan mengikutiku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil apa? Sumpah, ya. La tattabi'unnahu wa la tansurunnahu. Allah mengambil ikrar dari para anbiya, para rasul. Kalau datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mengikuti mereka, mengikuti dia, dan kalian akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Demikian juga kalau Nabi Isa masih hidup, dia akan menjadi pengikutku. Buktinya tatkala Nabi Isa alaihissalam akan tatkala turun menjelang hari kiamat kelak, turun di zaman Imam Mahdi. Kita tahu Nabi Isa turun di zaman Imam Mahdi. Kemudian ada Dajjal, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa turun dalam hadis yang sahih, kemudian Imam Mahdi akan bertakbir untuk salat, maka Imam Mahdi pun persilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak, sehingga Nabi Isa menjadi makmum salat di belakang siapa? Al-Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi adalah salah satu umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi Isa bermakmum di belakang salah seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ketemu langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buktinya juga tatkala Isra Mi'raj, para nabi dan para rasul menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi mengatakan, kalau Musa masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku. Oleh karenanya kalau Khadir masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemana Khadir tatkala terjadi peperangan-peperangan? Tatkala perang Badar, tatkala 315 orang melawan 1000 orang pasukan orang-orang kafir, 315 sahabat. Nabi SAW tatkala itu beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi berkata, "Allahumma in tahlak hadhil isaba falan tu'bad fil ard." Ya Allah, kalau seandainya kami yang sedikit ini meninggal dunia, kau tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Tidak ada Khadir yang ikut perang dalam perang Badar. Kemana Khadir? Lagi jalan-jalan, kemana? Ketemu dengan wali ini, ketemu dengan wali sana. Ini dalil bahwasanya Nabi Khadir sudah meninggal dunia. Kemudian kalau seandainya Nabi Khadir masih hidup, apa faedah Nabi Khadir masih hidup? Apa faedahnya? Kenapa Nabi Khadir rela meninggalkan persahabatan dengan Nabi Musa padahal dia ulul azmi minar rusul, seorang nabi yang sangat mulia? Ya. Nabi Musa alaihissalam kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khadir meninggalkan persahabatan dengan Nabi Musa, kemudian berteman dengan syekhmu. Buat apa kalau itu? Apa faedahnya? Ketemu dengan syekhmu sementara Nabi Musa dia tinggalkan. Apakah syekhmu lebih hebat daripada gurumu, lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam? Ya. Kemudian secara dalil akal juga, jin banyak mengaku sebagai Nabi Khadir. Kalau masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya standarisasi. Kalau ada orang ngaku ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bilang sebutkan ciri-ciri orang yang kau temui tersebut. Atau kalau ada orang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita punya standarisasi, kita punya dalil-dalil tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita bilang apa yang kau lihat dalam mimpimu, bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa diketahui. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Bahwasanya barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh jadi telah melihat aku secara hakikat, sesungguhnya, sebenarnya, karena syaitan tidak bisa meniru saya. Syaitan tidak bisa meniru Nabi Muhammad SAW, tapi bisa ngaku sebagai Nabi Muhammad. Oleh karenanya kalau ada orang ngaku mimpi bertemu dengan Nabi, kita bilang sebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW untuk kita cocokkan dengan Syama'il Muhammadiyah. Pernah muncul di televisi, ada seorang anak mengaku, saya ketemu dengan Nabi SAW, kemudian beri wasiat kepada saya. Bagaimana Nabi SAW? Oh, rambutnya putih, jenggotnya putih semuanya. Nah, ini tidak benar. Karena Nabi cuma sekitar 20 helai saja apa? Ubannya. Yang lainnya apa? Hitam. Ini bukan Nabi Muhammad yang ketemui. Seperti itu. Sekarang kalau ada orang ngaku ketemu Khadir, kita bilang, kamu tahu Khadir dari mana dia? Ya dia ngaku sebagai Khadir. Taib, ciri-ciri Khadir bagaimana? Tidak akan kita ketemukan dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana kau menjadikan standar bagaimana sifat-sifat Khadir sementara tidak dijelaskan dalam satu hadis pun bagaimana sifat-sifat Khadir? Bagaimana kalau dia syaitan ngaku sebagai Khadir? Beda kalau Nabi Muhammad SAW, kita punya standar untuk mengakui dia Nabi Muhammad atau bukan dengan melihat ciri-ciri Nabi SAW. Dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Khadir sudah tidak ada dan sudah meninggal dunia. Oleh karenanya perkataan orang-orang sufi yang menyatakan Nabi Khadir masih hidup, kemudian berjalan-jalan, terkadang bertemu dengan guru kami, terkadang beri wasiat, memberi sanad kepada guru kami, ini semua adalah khuza'balah dan khurafat
ya adalah khurafat yang tersebar di kalangan sebagian orang-orang sufi.